Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang interferensi celah ganda yang dilakukan oleh Young. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita akan mereview dulu konsep terjadinya interferensi percobaan celah ganda yang dilakukan oleh Young. Kayak gini, mari kita perhatikan gambar di sini. Nah, dalam gambar di situ ada dua celah, yaitu S1 dan S2. Yang ini. Nah, sebuah sumber cahaya dihidupkan di sini sehingga celah ini menjadi sumber cahaya baru. S1 menjadi sumber cahaya baru, S2 menjadi sumber cahaya baru. Nanti di titik O ini, titik O yang ini, di situ akan terbentuk yang namanya terang pusat, pola yang namanya kita sebut saja TP, terang pusat. Di samping bagian ke situ dan ke bawah sini, di situ akan terbentuk pola terang gelap. Nah, jarak antara tempat terbentuknya pola terang gelap itu ke celah itu kita sebut sebagai L. Ingatnya adalah layar gitu aja. Karena pola terang gelap itu akan terbentuk di layar. Selanjutnya, interferensi itu akan terjadi jika ada selisih lintasan dari dua sumber ini, dari dua sumber yaitu S1 dan S2 ini. Selisih panjang lintasannya itu adalah delta S yang ini. Ini akan menyebabkan terjadinya pola interferensi terang ataupun pola interferensi gelap. Pola interferensi terang kita sebut sebagai interferensi konstruktif, kemudian pola gelapnya disebut sebagai pola interferensi destruktif. Bagaimana itu terjadi? Nah, kalau dia terang, untuk terjadinya terang, maka syaratnya delta S-nya itu adalah kelipatan bilangan asli dari lambda. Berarti boleh 0, bisa lambda, bisa 2 lambda, dan seterusnya. Tetapi jika terbentuk gelap, maka beda panjang lintasannya itu akan merupakan kelipatan ganjil dari setengah lambda. Berarti pola gelap pertama akan terbentuk di selisih panjang lintasan setengah lambda. Pola gelap kedua adalah 3/2 lambda. Pola gelap ketiga akan terbentuk di 5/2 lambda dan seterusnya. Yang jelas dia adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda. Itu dulu selisih panjang lintasnya. Selanjutnya, delta S ini akan sama dengan D sin theta. D itu adalah jarak antar celah yang ini. Jarak antar celahnya. Ya. Saya tandain dulu nih. Dia adalah jarak antar celahnya. Kemudian sin theta adalah sudut yang dibentuk di situ. Dilihat di gambar aja. Sorry. Selanjutnya, nanti kalau kita turunkan D sin theta ini akan sama dengan P kali D per L. D itu udah saya jelasin tadi ya. D itu adalah jarak antar celah, kemudian P-nya, P yang ini adalah jarak pola terang gelap ke terang pusat. Gitu. Dia adalah jarak ke terang pusat. Dari situ, maka bisa kita dapatkan bahwa nanti polanya adalah delta S-nya akan sama dengan D sin theta, rumusnya ya, sama dengan P kali D per L. P-nya adalah jarak ke terang pusat, D adalah jarak antar celah, dan L adalah jarak celah ke layar gitu. Yang ini. Nah, selanjutnya mari kita bahas soalnya. D-nya adalah 0,3 mm sama dengan 0,3 dikali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya adalah jarak celahnya, berarti jarak celahnya jarak celah ke layar itu L, jarak layarnya itu adalah 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kemudian di soal juga dilihat di situ jarak garis gelap kedua dan gelap ketiga. Oke. Gini.
ini terang pusat misalnya, maka di sampingnya itu kan muncul gelap 1. Setelah gelap 1 akan muncul terang 1, muncul selanjutnya muncul gelap 2 dan seterusnya. Nah, dari terang pusat ke gelap 1 ini kan jaraknya setengah lambda. Terang pusat ke terang 1, selisih panjang lintasannya adalah lambda. Jadi sekali lompat itu adalah setengah lambda selisih panjang lintasannya. Nah, kalau dari gelap kedua ke gelap ketiga, berarti sama lompatannya dari gelap kedua ke gelap 1 ke gelap 2 gitu. Karena berurutan dia. Saya tulis di bawah aja. Terang pusat jadi di bawah terang pusat akan muncul gelap 1. Setelah gelap 1 akan muncul terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3 gitu. Dari gelap 2 ke terang 1 setengah lambda. Dari terang 1 ke gelap gelap terang 2 ke gelap 3 dia setengah lambda. 2 kali lompat berarti selisih panjang lintasannya di situ adalah lambda. Sehingga delta S sama dengan PD per L, maka lambda akan sama dengan PD per L. Di situ kita lihatin, kita masukin yang diketahui. P-nya ada, P-nya ditanya ya. Oh, P-nya diketahui tuh 1 mm ya. Sorry. Ini harus saya tambahin di situ. P-nya adalah 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kita masukin 1 kali 10 pangkat min 3 dikali D-nya. D-nya di soal adalah 0,3 dikali 10 pangkat min 3 per L. L-nya adalah setengah ya, 0,5. Oke. Ini sama dengan 1 kali 0,3, 0,3 berarti 0,3 dikali 10 pangkat min 6 bagi 0,5. Maka hasilnya akan sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau diubah jadi angstrom itu akan sama dengan 6000 angstrom. Simpelnya seperti itu. Ya. Terima kasih sudah bersama saya dan kita akan bertemu lagi di beberapa pembahasan soal berikutnya.